Alhamdulillah wa kafa wa salli ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang untuk kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi hamba Allah yang betul-betul memperhatikan fungsinya sebagai seorang hamba, maka dia memperhatikan betul dari mana dia datang, kemana dia akan pergi, dan kepada siapa dia akan kembali. Orang-orang yang selalu berintrospeksi, memikirkan dirinya bahwa di dunia ini adalah tempat ladang untuk mengumpulkan segala amal kebajikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang-orang, manusia-manusia yang lupa bahwa yang hidup di dunia adalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi asar ataupun demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, manusia itu dalam keadaan kerugian. Ketika manusia lahir ke dunia ini, semua Allah berikan umurnya, ada yang Allah beri panjang, ada juga Allah berikan kesehatan, juga Allah berikan harta yang berlimpah ruah. Tetapi pada dasarnya semua itu adalah ujian buat mereka. Allah kasih harta, tetapi Allah nanti akan pertanyakan harta
dapatnya dari mana dan dikemanakan harta itu. Ketika Allah kasih umur panjang, pun Allah tanya, diperuntukkan apa umur yang panjang hidup di dunia itu? Ketika Allah berikan segala yang ia punya, semuanya tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, ketika manusia tidak berpikir dari mana dia datang, kemana dia akan pergi, dan kepada siapa dia akan kembali, maka orang-orang demikianlah orang-orang yang rugi dalam hidupnya, karena dia tidak pernah berpikir apa yang harus dia bawa nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi bagi orang yang punya umur panjang tapi tidak dibuat ibadah. Sangat rugi bagi orang yang diberikan harta yang berlimpah tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan saja hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kapan kita diwajibkan untuk ibadah? Sudah barang tentu dari akil balik. Tapi saat ini ada usia kita sudah ada yang 60-50. Pergi pagi kerja pulang sore. Lalu kapan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari semenjak ia belajar, dari SD, SMP, SMA, kemudian ia kuliah, menikah, bekerja terus menerus sampai tua, tapi tidak pernah berintrospeksi sudah sebanyak apa, sudah sebanyak apa amalia yang dipersiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beruntung adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika hidup di dunia, melakukan amal kebajikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ia saling mengajak perkara yang hak, ngasih tahu perkara yang baik, dan juga menasehati satu sama lain, antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua kepada anak, kepada tetangga, sanak saudara, kepada sahabat-sahabat, menyampaikan hal-hal yang sabar ketika mendapatkan musibah. Inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat-menasihati dalam hidup. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dinasihati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tadi Jibril alaihissalam telah datang kepada malaikat Jibril, ya Muhammad isma syida fa innaka mayyitun. Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, ay Muhammad isma syida fa innaka mayyitun. Muhammad, silakanlah hidup sekehendakmu di dunia ini, silakan semaumu hidup di dunia ini. Fa innaka mayyitun, tapi ingat engkau nanti bakal mati. Begitu pula nasihat ini adalah untuk kita juga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan hidup sehendak kita, tapi ingat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bakal mati. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah sekehendakmu ketika kau hidup di dunia ini. Fa innaka majziyun bi. Ingat bahwasanya apa yang kau lakukan, yang kau perbuat, yang kau amalkan hidup di dunia, nanti kau akan menemukan di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perlakuan amaliyah yang kita lakukan di dunia ini, tidak luput dari catatan malaikat dan
Sekecil apapun kelakuan perbuatan yang tidak baik, keburukan pun akan kita temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahib masyita fa innaka mafariqun bihi. Silakan hai Muhammad, kau cintai apa yang kau cintai. Kau cinta terhadap istrimu, kau cinta terhadap anak-anakmu, kau cinta terhadap hartamu, kau cinta terhadap jabatan dan kedudukanmu. Tapi ingat, fa innaka mafariqun bi. Ingat, semuanya itu akan terpisah dari mereka. Kita akan berpisah dari apa yang kita cintai. Dalam hidup ini, ketika kita mencintai sesuatu, maka jangan berlebihan. Ketika kita mencintai apa yang kita cintai, jangan berlebihan. Karena bisa jadi yang kita cintai bisa akan menjadi musuh buat kita. Kita cinta sama istri bisa jadi musuh. Cinta terhadap anak yang berlebihan terhadap anak pun jadi musuh. Harta yang kita bela dari sedikit kita kumpulkan jadi banyak, tapi terkadang apa yang banyak itu yang menelantarkan kita di dunia sampai akhirat. Ketika perpisahan itu akan terjadi, maka kita persiapkan sebelum berpisah. Hati-hati dalam hidup ini, maka hamba Allah yang betul-betul beruntung adalah hamba Allah yang selalu bertafakkur, berpikir dari mana dia datang, kemana dia pergi, dan kepada siapa dia akan kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan selalu taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dalam hidup ini kita selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita persiapkan dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضى اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الظلمة إلى النور. الحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.